Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Di video kali ini saya membuat roti goreng wijen. Ini enak sekali, lembut walaupun tanpa telur ya teman-teman. Silahkan simak videonya sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, kemudian 2 sendok makan margarin, 130 ml air dingin ya teman-teman, kemudian 1 sendok teh vermipan atau ragi, kemudian ada 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 1 sendok teh emulsifier atau SP. Kemudian untuk isinya saya gunakan kelapa parut yang sudah saya tanak sebelumnya, dan untuk balurannya saya gunakan wijen. Oke, di sini saya akan membuat isiannya. Masukkan kelapa yang sudah diparut ya teman-teman, ini setengah butir saja. Kemudian tambahkan dengan gula merah. Untuk banyaknya sesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian 2 sendok makan gula pasir. Kembali lagi untuk manisnya sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian terakhir kita tambahkan 1 gelas air. Masak dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Ini diaduk terus ya teman-teman, agar nantinya tidak gosong. Masak sampai airnya berkurang ya teman-teman, sampai menyusut airnya. Kemudian tujuannya pun agar isiannya ini awet ya teman-teman, tidak mudah basi. Nah, masak sampai mengering seperti ini ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita buat adonan rotinya. Kita masukkan tepung terigu, kemudian vermipan. Ini vermipannya sudah dipastikan aktif ya teman-teman. Masukkan juga susu dan gula pasir. Kita aduk terlebih dahulu agar semuanya tercampur dengan rata dan mudah diuleni nantinya. Seperti ini kita tambahkan air secara bertahap. Untuk airnya disesuaikan saja, karena untuk kelembapan setiap tepung itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi stop penambahan air jika adonan sudah dapat diuleni ya teman-teman. Seperti ini kira-kira sudah cukup ya teman-teman. Lanjutnya kita di sini akan mixer. Saya akan mixer dengan menggunakan spiral, mata spiral seperti ini. Sebelumnya pastikan dahulu mixer teman-teman itu kapasitas wattnya di atas 200 ya teman-teman. Seperti yang punya saya ini 300 watt. Tujuannya agar mixernya kuat untuk mengadon adonan tepung ya teman-teman, karena untuk adonan tepung ini lumayan berat ya teman-teman. Jadi ditakutkan jika wattnya di bawah 200 dia kurang kuat ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita tambahkan dengan margarin, 2 sendok makan margarin. Kemudian kita tambahkan juga dengan garam dan juga SP ya teman-teman. Di sini karena saya tidak menggunakan telur, jadi kuncinya agar adonannya nanti tetap lembut walaupun tidak menggunakan telur. Jadi kita tambahkan dengan SP ya teman-teman. Cukup 1 sendok teh saja. Kemudian kita mixer kembali. Nah, cara mixernya ini diputar seperti ini ya teman-teman. Kemudian
sesekali kita balik adonannya agar sama rata ya teman-teman untuk pengulenannya. Jadi seperti ini kita balik menggunakan spatula. Nah, kita balik seperti ini, kemudian kembali kita mixer dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat kalis ya teman-teman. Nah, jadi diputar seperti ini, kita tarik mixernya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas seperti ini, agar adonannya, agar mixernya awet ya teman-teman, tidak patah nantinya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Hasilnya sudah kalis elastis, ditandai dengan ketika kita rentangkan seperti ini, dia akan membentuk selaput tipis seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Kemudian akan kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 35 sampai 40 menit ya teman-teman, atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sebelumnya di sini saya olesi dengan minyak sayur, kemudian kita bulatkan seperti ini. Kita balik juga agar semua minyaknya merata, ketika dikeluarkan nanti tidak lengket. Tak lupa kita tutup dengan serbet atau kain bersih ya teman-teman. Kita diamkan sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Oke, setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kita keluarkan dari tempatnya. Tak lupa kita olesi, kita taburi dengan tepung agar tidak lengket nantinya. Seperti ini. Usahakan jangan ditarik ya teman-teman adonannya, karena jika ditarik nanti seratnya akan rusak ya teman-teman. Kita kempeskan adonan pelan-pelan seperti ini. Jika ada yang menggelembung itu kempeskan saja ya teman-teman. Di sini akan saya bagi beberapa bagian untuk adonannya. Saya timbang antara 42 sampai 43 gram ya teman-teman. Kembali lagi disesuaikan dengan selera teman-teman. Untuk hasilnya di sini 12 dapatnya ya teman-teman. 12 bagian. Di sini saya timbang ada yang 42, 43 sampai 44 ya teman-teman. Oke, ini sudah semua saya bagi ya teman-teman untuk adonannya. Kita ambil dari adonan yang pertama kali kita bagi, kemudian kita bulatkan seperti ini. Kita bulatkan dengan cara dicubit-cubit. Kemudian kita rounding sebentar saja sampai permukaannya cukup halus ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup, dan lakukan sampai semua adonan habis. Oke, ini sudah semua saya bulatkan. Kita ambil lagi dari adonan yang pertama untuk kita beri isian ya teman-teman. Kita tipiskan adonan, kita pipihkan adonan seperti ini, dan kembali pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Kemudian kita rolling sebentar, kita pipihkan sebentar seperti ini. Jangan terlalu pipih ya teman-teman, takutnya nanti isiannya pecah atau bisa keluar seperti itu ketika digoreng nantinya. Kemudian kita beri isian. Kita beri isian seperti ini, kemudian kita tutup adonannya dengan cara dicubit-cubit seperti ini, dan pastikan semuanya tertutup dengan rapi ya teman-teman, agar ketika kita goreng nanti tidak membuka adonannya ya teman-teman. Adonannya tidak terbuka. Kemudian kita rounding kembali sebentar saja, jangan terlalu lama. Oke, seperti ini sudah cukup. Kita letakkan di atas loyang yang sudah kita taburi dengan tepung. Lanjut, ketika semua sudah diisi, kita olesi permukaannya dengan air, atau teman-teman juga bisa langsung celupkan ke dalam air, kemudian kita gulingkan di atas wijen seperti ini ya teman-teman. Tak lupa kita tekan-tekan agar wijennya menempel.
Oke, lakukan sampai semua adonan habis ya teman-teman. Ini sudah siap kita goreng. Tadi kita istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 5-10 menit, baru kita goreng ya teman-teman. Goreng dengan api yang sangat kecil. Ini untuk minyaknya usahakan lebih banyak ya teman-teman, agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Untuk membaliknya itu sesekali saja, agar tidak menyerap minyak nantinya. Seperti ini. Jika sudah kecoklatan langsung dibalik ya teman-teman. Ini sebentar saja digoreng sudah matang ya teman-teman. Nah, jika sudah tidak ada gelembung pinggirannya, ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Roti goreng wijen. Ini enak sekali, cantik sekali hasilnya. Untuk wijennya mungkin saya tadi kurang tekan ya teman-teman. Jadi ada sebagian yang rontok ketika digoreng. Tapi tidak masalah ya teman-teman. Yang penting rasanya tetap enak. Oke, kita coba lihat isiannya. Ini benar-benar lembut sekali teman-teman, walaupun kita tidak menggunakan telur ya teman-teman. Kita lihat isiannya, ini masih hangat ya teman-teman. Seperti ini lembut sekali, seratnya halus ya teman-teman, karena kita menguleninya sampai kalis elastis tadinya. Jadi untuk rotinya ini seratnya halus seperti ini ya teman-teman. Ini walaupun 2 hari masih lembut ya teman-teman adonannya, walaupun dingin masih lembut hasilnya. Jadi jika teman-teman tidak menggunakan telur, teman-teman bisa menggantinya dengan SP. Itu akan menjaga rotinya tetap lembut walaupun sudah dingin ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.